Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama kami channel Mekanik Ngisini, channel yang membahas tentang keluhan sepeda motor. Kali ini satu keluhan dari unit All New NMAX tahun 2020 ya. Dimana ada keluhan motor slip atau mogok ataupun tidak gerak di tanjakan ya, hanya sebatas meraung saja, tapi motor tidak berjalan normal. Tenaga hilang, akselerasi hilang, dan tentunya ada informasi juga setiap sore atau setiap pagi ada oli netes di lantai bersumber dari sumber CVT. Nah, teman-teman, ini bisa disaksikan dan bisa dilihat ya. Ini kondisi motor sangat-sangat kotor, sangat-sangat basah ya. Kalau bahasa Jawa bilang teles ya, basah, jibrek. Nah, seperti ini ya. Ini oli yang masuk ke bagian CVT ya, oli mesin atau oli engine yang masuk ke bagian CVT, yang seharusnya ya, yang seharusnya di sini itu bagian yang dry atau kering, tidak ada lubrikan, tidak ada basah seperti ini ya. Oke, ini harusnya kering. Nah, yang kita bahas kali ini adalah kenapa ini sampai basah, dari mana sumber basahnya ya. Oke, yuk kita bahas ya. Kita bahas nanti untuk masalahnya, dan ini efek, kita coba bahas efeknya dan akibat-akibatnya, part-part apa saja yang kena ya ketika memang sudah ada bocor di sini. Yuk, awal kita cek dulu part-part mana saja yang terkena imbas. Oke, lanjut teman-teman ya. Spare part yang kena imbas ya, yang paling fatal adalah pibel. Nah, ini bandok pibel atau pibel penggerak atau karet penggerak ini terendam oleh oli yang masuk ke bagian CVT ya. Kenapa ini fatal? Karena ini bahannya adalah karet yang dibentuk sedemikian rupa ya, dicampur dengan serat benang, sehingga ketika ada oli yang nempel atau yang sudah terendam oli, nah ini sangat-sangat bahaya karena ini tidak bisa dibersihkan, karena ini oli ini ya meresap ke serat-serat benang, sehingga jika dibersihkan dengan menggunakan cairan apapun atau material apapun yang berbentuknya atau istilahnya berfungsinya atau fungsinya sebagai cairan pembersih atau alat pembersih, ini tidak akan bersih 100%, tetap ada rembesan oli ya. Ini fatal, ini harus diganti. Komponen-komponen lain pun seperti puli, nah ini semuanya sangat lepotan dengan oli ya. Kolar pun sama ya, semuanya ini juga sama. Nah, ya. Bagian dari kapur crankcase juga ini belepotan sekali dan memang lumer sekali dengan oli. Selanjutnya adalah bagian dari kampas kopling. Nah, kampas kopling pun sama teman-teman ya, jika memang sudah terendam oleh oli dengan intensitas waktu yang cukup lama, ini berbahaya juga. Kenapa? Karena ini jika memang sudah terendam dan sudah meresap ke bagian kampas ini, oli sulit sekali untuk dibersihkan ya, karena sudah meresap. Jadi jika dipakai pun ini tidak normal 100%, karena memang pasti ada sisa lubrikan yang sudah meresap dan tetap jadi hambatan nantinya ketika kita memasang part ini. Walaupun ini sudah dibersihkan, pasti ada jeder gredek ya, karena memang adanya lubrikan yang masih tertempel, sehingga adanya harus di sana itu harusnya tertempel jika memang kita lagi open gas, tapi ini karena adanya lubrikan jadi ada slide atau sliding ya, atau slip. Nah, bagian puli sekunder pun sama, ini belepotan sekali ya, sangat hitam. Nah, ini otomatis motor ini tidak bisa berjalan dengan normal, akselerasi hilang, tenaga pun kendor ya. Karena yang seharusnya ada traksinya benar-benar berjalan atau akselerasinya memang terkunci, tapi karena adanya slide dari perbuatan si oli yang masuk ke bagian CVT ya sudah, motor ini hilang power, tenaganya hilang ya. Oke, ini yang
bisa dikatakan akibatnya ya. Ketika ada oli bocor dari mesin, dari bagian engine ke bagian transmisi CVT yang harusnya kering, tidak ada pelumasan ya. Tidak ada pelumasan yang berbentuknya lubrikan berbentuk oli. Lubrikan yang ada itu pun hanya sebatas sempet di sini ya, atau gemuk atau grease. Itu pun sama, ini juga sudah ada kebocoran dan memang seharusnya tidak boleh bocor untuk penggerak ini. Nah, untuk penggerak bagian puli sekunder ya. Itu hanya yang boleh dan wajib ada di bagian transmisi CVT adalah bagian dari gemuk atau grease yang ada di bagian puli sliding sekunder dan sliding sekunder fixernya di sini ya. Tapi sini sudah bercampur dengan oli ya. Apa mau dikata, semuanya sudah tercampur, semuanya sudah terlanjur. Intinya semuanya kena imbas ya, kena efek. Terus yang selanjutnya teman-teman, apa saja sih yang bisa dipakai ketika memang sudah ada kejadian seperti ini, karena memang sudah terendam semua. Oke, di sini bisa kita bahas ya. Kita juga untuk hal-hal yang masih bisa dipakai adalah nih, roller. Jika memang tidak ada aus, bisa dipakai dengan roller yang lama, dengan catatan dicuci dengan bersih dengan menggunakan cairan deterjen, dan juga nanti pas finishing dibersihkan dengan cairan alkohol, tentunya untuk menghindari adanya lubrikan yang tertempel. Satu ini bagian puli ya, puli yang jika memang tidak ada masalah dan hanya terkontaminasi oleh oli saja, ini boleh pakai lagi, dibersihkan sama dengan cairan deterjen juga ya. Ini bisa dipakai lagi. Oke, part-part yang bisa dipakai lagi. Ini juga sama, ini bisa dipakai lagi ya. Kecuali yang tidak bisa dipakai adalah bagian T-belt. Ini sudah sama sekali tidak bisa dipakai karena ini olinya sudah meresap ke dalam saluran serat-serat benang dan tercampur dengan debu apapun itu yang memang digabung ya di dalam komponen CVT, diaduk dan tercampur di sini. Oke. Ini wajib diganti karena jika tidak diganti rembesannya tetap ada ya, oli yang merembes dari dalam serat benang yang sudah meresap ke dalam. Kampas kopling ini sebenarnya wajib sekali untuk diganti karena di sini dikhawatirkan karena juga sama ya, ada oli yang sudah meresap, ini diwajibkan untuk diganti juga ya. Oke, itu saja ya. Dan selanjutnya sumbernya dari mana? Yuk kita bahas sumbernya dari mana. Oke teman-teman, lanjut kembali ya. Ini ada dua bagian sumber yang bisa menjadikan kondisi seperti ini ya, adanya oli masuk ke bagian CVT ya. Kita bahas sumbernya dari mana. Nih ada dua oil seal ya, dua oil seal dan satu o-ring di sini. Oil seal di sini satu, ini bagian dari oil seal yang ada di crank as bagian tengah ya. Ini ada di bagian gear unit AC atau gearbox atau gear unit AC ini sini. Di sini juga bisa terjadi ada kebocoran, tapi ini intensitasnya tidak terlalu sering dengan adanya kejadian yang bocor dari sini atau bagian dari crank as ya. Karena di sini untuk bagian oil seal yang ada di bagian gearbox ini tidak terlalu panas suhunya ya, kecuali yang di sini karena memang berdekatan langsung dengan sistem bahan bakar atau istilahnya sistem pembakaran ruang bakar, sehingga panasnya bisa dihantarkan ke bagian belakang. Nah di sini dan juga di sini powernya tertumpuk di sini ya. Disinilah sumber masalahnya teman-teman. Biasanya ini karena memang batas usia pakai, misalkan ini berapa kilometer, berapa ribu kilometer tidak diganti, di sinilah biasanya bersumber masalah itu dari sini. Nah, di sini olinya bocor ya. Satu lagi dari o-ring di sini, kecuali memang ada pernah pembongkaran dan memang pemasangan yang kurang presisi ataupun memang lama sudah tidak diganti, bisa jadi dari sana, tapi kecil kemungkinan. Yang banyak kemungkinan terjadi adalah dari oil seal yang ada di bagian crank as. Oke teman-teman, disitulah ya teman-teman, karena kami himbau juga ya untuk menghindari kejadian ini, untuk menghindari kejadian fatal yang sekarang kami tangani, teman-teman kami himbau ya, kami anjurkan untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan bagian CVT itu disarankan di angka kelipatan 6.000 km ya.
Kenapa di angka itu? Ya, kita idealnya sih memang di angka 9.000 atau 12.000 km untuk bongkar servis CVT. Tapi kita untuk pemeriksaan bagian CVT tetap ya di angka 6.000 km. Kami yang sering mengalami kondisi seperti ini ya. Jadi di angka 6.000 km itu ada beberapa part yang sudah bisa dikatakan minta diperiksa dan minta dibersihkan ya, jika memang masih bisa dibersihkan, dan ada part yang sudah minta dilakukan pergantian ya. Salah satunya adalah bagian oil seal yang ada di bagian crank as ya. Ini jika memang sudah mendekati 6.000, segera merapat ke bengkel kepercayaan Anda untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan ya. Minimal pun tidak ada pergantian, kita sudah bisa mengontrol ya. Sudah bisa kontrol, bisa ketahui, dan sudah bisa kita awasi part-part mana yang seyogianya sudah mendekati batas usia pakai dan minta pergantian lebih cepat ya, di luar komponen-komponen yang ini bagian CVT ya. Jadi oke, kita fokuskan dulu ke bagian yang oil seal ini ya. Jadi di kelipatan 6.000 km teman-teman silahkan periksa untuk menghindari kondisi kejadian seperti ini, karena memang jika sudah seperti ini merembet ke yang lain ya, walaupun tidak rusak tapi karena kontaminasi oli ini sangat berpengaruh ke performa spare part atau performa motor. Oke ya, itu yang kami himbau dan kami tekankan untuk menghindari kondisi ini ya. Teman-teman silahkan periksa dan rawatlah kondisi CVT motor Anda di kelipatan 6.000 km sekali ya. Silahkan itu dirutinkan, dijadwalkan supaya motor teman-teman masih dalam top performanya ya. Ini seperti itu. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang kali ini. Kami tidak bahas untuk pemasangan dan pembongkaran, tapi kita bahas sumber dan akibat-akibat apa saja yang kena ya, atau istilahnya efek-efek mana, part-part mana yang kena jika memang ada sudah terendam seperti ini oleh adanya kejadian oil seal yang bocor dan oli mesin yang berpindah ke bagian CVT. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bersama kami di video-video yang selanjutnya.